Welcome back to my channel. Eh, ini kayak saya harus breaking news. Langsung saya info nih, saya baru lihat live. Eh, Tadi jam 12 tepat konferensi pers dari PSSI, ketum maupun EXO yang memberitahukan kepada khalayak semua termasuk media maupun yang ada di luar netizen. Ada berita yang menurut sebagian orang buruk, sebagian orang juga berita bahagia. Langsung kita masuk ke intronya. Iya, baru saja tadi jam 12 tepat kurang lebih di beberapa stasiun TV juga menyiarkan langsung perihal informasi konferensi pers dari PSSI mengenai isu yang liar berkembang beberapa hari belakangan ini. Semua juga sudah pasti tahu, pasti beredar di semua platform media maupun mainstream maupun yang biasa. Sintayong akhirnya diberhentikan oleh PSSI. Saya nggak bisa bilang dipecat ya, karena alasan dipecat itu apa karena patokannya kegagalan di AFF kemarin atau keberhasilan masih ada peluang Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia gitu. Langsung kita bedah satu persatu. Saya akan bikin dua perspektif aja. Yang pertama, saya tadi sempat lihat juga meskipun nggak full informasi dari ketum PSSI Erick Thohir yang memberitahukan bahwa Sintayong sudah diberitahukan lewat manajer Pak Sumarji bahwa dia akan diberhentikan, dan sejauh berita ini muncul katanya masih sejauh ini Sintayong menerima dengan lapang dada. Tapi bagaimana nanti perkembangannya di luar atau apakah nanti ada drama-drama lagi, ya, kita belum lihat karena memang ini baru saja beberapa menit yang lalu. Jadi hari ini press conference tentang pemberhentian Sintayong dikonfirmasi oleh PSSI lewat ketumnya. Lalu di tanggal 12 nanti katanya ada pengumuman pelatih baru. Artinya memang berita di luar sana memang sudah liar. Entah saya juga gimana ya, mundur ke belakang. Jadi di 2-3 hari belakangan ini memang ada isu bahwa selain ada kemarin ada distract, entah buzzer, entah memang kritikan pedas netizen yang hatersnya kepada Sintayong menyeruak gitu. Entah itu arminya atau memang kekesalan dari sebagian netizen Indonesia tentang performa timnas U22 kemarin di Piala ASEAN. Diteruskan dengan isu yang 2-3 hari ini liar ya. Mohon maaf, saya kurang kenal dengan nama EXO yang sekarang, karena memang dari dulu pun EXO sebanyak itu pun saya kurang mengenal beberapa yang eksis aja di media gitu. Ada 1-2 orang katanya yang bikin tweet bahwa terima kasih Sintayong atas dedikasinya selama ini sampai 2024. Tadi juga yang mengucapkan terima kasih juga perpisahan gitu. Sedangkan biasanya ini komunikasi atau jubirnya PSSI ini sejauh yang saya tahu itu Arya Sinulinga. Jadi Pak Arya itu yang ngurusin tetek bengek semua lah dari urusan naturalisasi. Jadi perpanjangan tangan dari ketum juga lah, itu perwakilan. Tapi sejauh ini dari Arya Sinulinga juga belum mengkonfirmasi, ketum Erick Thohir juga belum ada statement maupun dari official PSSI melalui situs website atau informasi lainnya. Justru ini cuitan itu datang dari EXO yang saya baru tahu ternyata beliau ini EXO ya gitu. Dilempar lagi ke media dan media kembali banyak menggorengnya. Hampir di semua platform menyeruak isu dari Sintayong ini akan selesai. Padahal sempat dilawan atau dilawan oleh statement manajer Pak Sumarji bahwa posisi Sintayong masih aman gitu. Sampai 1-2 hari belakangan ini makin rame, makin santer. Yang saya kurang suka tuh gini ya. Ini mungkin perspektif saya aja sebagai pengamat atau penikmat sepak bola Indonesia. Dari dulu cara-cara seperti ini cara-cara yang kurang etis gitu. Oke lah, misalkan para EXO sudah rapat dan dapatlah sebuah keputusan, artinya yang harus menyampaikan itu ya jabatan tertinggi
atau perwakilannya, bisa dibilang jubirnya atau sekretarisnya lah, versi saya gitu ya, saya kurang tahu lebih jauhnya lagi gitu. Jadi officially memang statement yang bisa dipertanggungjawabkan ya dari 1-2 orang ini aja gitu ke publik, bukan jadi liar kayak ada beberapa EXO yang langsung kasih spoiler kalau kayak film gitu, kasih cuitan, kasih spoiler, kasih eh, kode-kode, kasih sinyal-sinyal gitu yang akhirnya kan jadi bisa jadi ini juga gitu, jadi apa ya, opini publik. Ditambah ada juga katanya EXO yang ibu ini juga bikin statement yang gantung ya, dalam tanda kutip, bisa diganti, bisa hanya evaluasi. Artinya memang dia tidak bilang iya, dia tidak bilang juga enggak, artinya 50-50 gitu. Sebelum statement ini keluar jam 12 ini resmi dikeluarkan langsung dari omongan Pak Erick Thohir, saya masih tidak percaya karena sekarang komparasinya apa gitu, karena kegagalan ASEAN Cup kemarin yang menurunkan timnas U22 yang juga pernah saya bahas di video sebelumnya, karena memang ini sudah disepakati, nggak mungkin PSSI nggak tahu Sintayong punya rencana ini, ASEAN Cup atau AFF ini akan menurunkan tim kedua usia muda. Kalau memang ada pergulatan atau apa ya, undang-undang dari PSSI harus keluarkan aja, misalkan oh saya nggak cocok nih gitu, kenapa nggak memang gitu. Saya juga paham semua ada kembali ke pelatih gitu, mungkin PSSI mengira penjelasan yang masuk logika, masuk akal, bisa diterima oleh semua pihak, akhirnya ya udah kita percaya kepada pelatih. Tapi nggak gitu juga gitu, itu kan sama aja kita membiarkan 50% dimiliki oleh lawan bicara kita, 50% kita bukan kita yang punya peran, kita gantung gitu. Artinya ngambang 50% itu. Jadi 50% yang gambang atau gantung ini akan kita keluarkan pada saat dia melakukan kesalahan atau tidak berhasil atau tidak mencapai pencapaian atau targetnya tersebut. Itu kan ini seperti tidak, yang menurut saya kurang etis aja gitu. Target semifinal, Sintayong juga bisa bilang mengiyakan semifinal dan bahkan akan melebihi target masuk final dengan keyakinan tinggi. Mungkin Sintayong juga berkaca kepada pertama kali dia melatih ya di 2021 ini, siapa sih yang kenal Asnawi? Kalau saya sih kenal ya, dia dulu gelandang bertahan PSM Makassar, pemain muda, tapi akhirnya pada saat seiring berkembangnya karir dia, ditaruh di back tengah bisa, back kanan bisa, gelandang kanan dicoba bisa, dan sekarang paten di full back kanan gitu. Saya tahu dulu, cuman mungkin banyak orang nggak tahu gitu. Bahkan saya juga baru tahu ada nama Arhan Pratama. Kalau Dewa enggak, Frenda Dewa enggak, saya tahu dia dulu pemain akademi Persib Bandung yang ya cuman beberapa latihan, dia nggak masuk atau nggak naik, dapat kesempatan naik ke tim senior, mencari peruntungan di klub lain gitu. Nah, Irfan Jaya juga baru keluar deh, baru munculan. Nah, saya baru tahu nama Egy aja yang katanya Messi-nya Indonesia atau Messi-nya Asia, lalu muncul lagi Witan gitu, Hernando Ari, yang Sintayong berharap timnas yang sekarang ini, timnas muda ini akan kurang lebih seperti mereka gitu. Tapi kan ya expect nggak sesuai juga dengan kita, kadang nggak bisa rencana kita sesuai dengan apa yang kita planningkan gitu. Berantakan semua kan. 2 kali main di kandang seri dan kalah gitu, yang mungkin itu yang menurut saya jadi titik balik sih dari PSSI, kekesalannya. Tapi kalau berbicara soal kritikan, saya juga memang bukan pertanyaan saya ini lebih pro ke Sintayong dipertahankan atau diganti ya. Kalaupun misalkan Sintayong diganti, saya setuju aja, pelatihnya pun artinya harus yang lebih baik dari Sintayong. Tapi kalau lebih ke ini sih, saya lebih ke inti permasalahannya digantinya gitu. Kalau cuman tadi kan Erick Thohir hanya sedikit membahas soal kegagalan di ASEAN Cup ya, lebih ke katanya apa sih ininya tuh, pemikiran ininya setelah kalah dari China gitu. Ya mungkin kita sama-sama expect lah, semua netizen semua mengiyakan, masih mengaminkan bahwa pada saat kita 3 kali seri di awal laga, lalu kita menghadapi Bahrain yang tanda kutip hampir menang gitu, lalu kita ada expect bahwa menghadapi Cina pun kayaknya kita bakalan menang, meskipun kita tidak pernah menang di kandang China kalau tidak salah ya, tapi nggak tahu kalau yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Antara expect menang itu paling buruk adalah seri ya, tapi justru kita kalah gitu dengan position paling tinggi kalau nggak salah sejauh ini kita saat tandang ya. Diceritakan oleh Pak Erick seperti itu. Ada media juga bertanya apakah berpengaruh pada saat menang menghadapi Arab Saudi bisa ini lagi.
tetapi eh, digarisbawahi bahwa memang dibutuhkan seorang pelatih yang mempunyai kepemimpinan yang kuat. eh, saya garis bawahi juga gitu, kalau untuk keras prinsip Sintayong sih sudah ada gitu ininya, sudah cocok. Cuman yang menurut saya minus dari Sintayong nih ya, sebelum nanti saya puji-puji Sintayong, sebelum saya setuju pada Sintayong, Sintayong itu tipikal pelatih yang sepertinya prinsipnya tinggi, lebih ke keras kepala sih kalau kata saya. Pasti ini lebih ke mungkin ada beberapa koreksi dari PSSI atau ketum yang nggak di ini juga gitu, nggak di atau dihiraukan oleh Sintayong gitu. Mungkin buat Sintayong itu sekedar masukan aja, karena yang lebih lebih tahu tim saya gitu. Mungkin ya, ini saya nggak tahu. Menurut perkiraan saya gitu, mungkin puncak kekecewaan dari PSSI melalui exco, melalui jubir dari juga Pak Erik itu sih. Jadi terus Sintayong itu ini nggak mau nyoba pemain baru gitu, bahkan ya meskipun ada istilah don't change to winning team ya, dalam artian bukan tim winning team yang menang, jangan merubah tim terbaik gitu. Dia banyak lebih percaya pada saat awal-awal dia melatih 2021-2022, seperti nama-nama yang sudah jarang beredar waktu itu, Rahmat Irianto yang setelah cedera kan nggak pernah kembali dipanggil lagi. Pada saat waktu itu ya, kualifikasi Piala Asia pun, atau Piala Asia-nya gitu, Rahmat Irianto sempat dipanggil kan, ada beberapa pemain utama yang cedera gitu, akumulasi kartu. Sedangkan kita tahu sendiri di Persib Bandung pun Rahmat Irianto masih mencari posisi reguler gitu. Banyak yang menyaksikan kenapa gitu nggak cari pemain yang lebih perform lagi di Liga 1 gitu. Terus juga seringnya Sintayong selalu memaksakan seperti Asnawi yang tidak dalam perform terbaik, dipaksakan Arhan Pratama yang tadinya dia paten ada di bek kiri, menjelek maupun main bagus, netizen jadi terbelah dua gitu. Pro dan kontra soal Arhan Pratama seiring waktu berjalan, kecuali memang dia di awal-awal bagus, 2021-2022 dia bagus menurut saya. Menjelang dia pindah ke Jepang ya. Nah, sejak kedatangan Verdong pun posisi bek kiri ini makin banyak. Sebelumnya ada Shane Patinama gitu. Kevin Verdong lebih versatile, dia bisa bek tengah ternyata, dan juga wing kiri lebih ke gelandang gitu, ofensif. Alih-alih dia menjadi cadangan abadi, justru malah dia diposisikan sebagai wing kanan gitu, dan yang jadi korbannya kalau nggak salah pemain baru naturalisasi kita gitu, Eleanor Renders, yang hampir semua netizen setuju lah gitu. Kalaupun nggak ada Witan gitu, wing kanan atau penyerang kanannya harusnya Eleanor Renders gitu, yang memang dia fasih di posisi kanan gitu, antara wing kanan penyerang kanan gitu. Mungkin fullback juga bisa diperbantukan. Itu beberapa ini ya, bukan blunder sih menurut saya, kayak minusnya di mata saya gitu ya. Saya nggak bilang kita semua harus sama gitu. Itu sih. Terus juga ya tadi yang saya bukan anti kritik, dia nggak bisa dikoreksi gitu. Sekalipun oleh petinggi PSSI ya gitu. Terus juga pemanggilan pemainnya itu aja, monoton. Terus tadi yang saya sempat bilang, di timnas senior maupun di timnas kelompok umur, Sintayong itu mau dia main home, mau dia main away, dia selalu bersiap untuk bertahan, selalu memasang 3 back gitu. Oke, saya sih terima kalau di lawannya sekelas negara Arab ya, atau negara Asia Timur kayak Jepang, Korea, China gitu. Tapi kalau lawan ASEAN, Thailand, Vietnam, kita bisa lah menyerang gitu, 4-4-2, 4-2-3-1 yang sekarang sedang populer, atau 4-3-3 gitu, total football. Menghadapi tim seperti Vietnam, Thailand, kenapa harus tetap 3 back, 3-4-3, 3-5-2? Pakemnya itu sebenarnya itu yang nggak mau coba dengan formasi gitu. Tapi Sintayong kan punya pendirian sendiri, itu yang menurut saya minusnya sih gitu. Kadang kemarin juga saya agak kesal gitu, kenapa main di kandang Filipina, Laos itu kan sebenarnya di atas kertas ya separah-parahnya kita nih. Kalau main jelek kayaknya bisa deh menang tipis gitu. Main di kandang loh gitu. Itu entah kenapa ya tetap memaksakan 3 back. Kenapa nggak formasi biasa aja gitu, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3 gitu. Kenapa terus-terusan 3-5-2, 3-4-3 gitu formasi ininya ya. Itu yang menurut saya memang tetapi dengan saya mengkritik Sintayong seperti itu bukan berarti saya mengiyakan juga Sintayong harus berhenti gitu. Apalagi kemarin di 2023 akhir itu ya, Januari akhirnya dapat
extend tadinya 6 bulan sampai Juni kata Ketum Pak Erik. Akhirnya diperpanjang lagi kalau nggak salah 2 tahun ya sampai selesai 2026. Dan ada lagi beberapa agenda baru dicanangkan dengan beberapa target harus meloloskan event-event tertentu. Saya agak kurang setuju kalau memang Sintayong diganti sekarang. Ya meskipun kalau memang harus mengganti pelatih dan mencari pelatih baru, ini memang saya setuju juga sih untuk waktu yang pas seperti juga diinfokan oleh Pak Erik ya. Waktu 2 bulan lebih ini memang cukup untuk si pelatih baru ini adaptasi, presentasi, ya melihat pemain di liga domestik maupun di luar abroadnya gitu ya. Cuman melihat sejauh ini Indonesia ada di peringkat ketiga, meskipun nggak jauh beda gitu. Mungkin kalaupun kalah atau seri bakal turun lagi ya dari negara pesaingnya gitu. Harusnya tetap saya apresiasi gitu kalau saya gitu. Atau mungkin seburuk-buruknya nunggu sampai selesai event kualifikasi ini aja lah gitu. Karena gini, baiklah saya mendengar beberapa komentar dari mungkin pesohor, pundit atau mantan pemain sepak bola, legend-legend atau siapapun itu yang mereka akhirnya mengoreksi bahwa Sintayong memang belum cocok untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nah, artinya kalaupun ini terjadi kejadian akhirnya Sintayong diberhentikan karena kemungkinan kita harus benar ngejar target ke Piala Dunia, artinya memang kita sangat ngebet ke Piala Dunia gitu. Bahkan kita seperti melangkahi rancangan awal ya. Memang sih kita menganut istilah kata kalau tidak sekarang kapan lagi. Betul juga sih, saya juga setuju. Cuman kemarin kan kita kayak baru mau coba-coba nih gitu, kayak oh bisa nggak nih ada peluang nih gitu. Dari kita yang tadinya mungkin hanya di peringkat 5-6 gitu, kita mikir ternyata bisa bersaing loh di papan tengahnya gitu untuk peluang ke kualifikasi berikutnya round 4 kalau gitu ya. Tapi memang kita juga berkaca bahwa lawan-lawan kita ya nggak gampang juga gitu. Australia, Arab Saudi, Jepang itu langganan Piala Dunia, Bahrain, China itu ya langganan Asia, Piala Asia gitu. Nah ini yang harusnya jadi catatan gitu. Cuman ya saya sih orangnya realistis. Saya menerima keadaan juga, misalkan kalau saya jadi XO atau jadi di petinggi PSSI bahwa tetap ada nilai plus. Kalaupun sekarang gini, kalaupun toh iya ini targetnya sangat tinggi, jadi kita ditanyakan lagi nih sama PSSI, sejauh mana si pelatih ini dapat menggaransi Indonesia lolos ke Piala Dunia, setidaknya lolos ke round 4 lah, nggak usah jauh ke Piala Dunia gitu, ke kualifikasi keempat. Artinya ya peringkat 3 dan 4 akan ada lagi kualifikasi yang nanti 6 ini ya, 6 tim lagi gitu. Dengan waktu dia adaptasinya 2 bulan lebih, dengan sisa pertandingan 4, apakah 2 home 2 away kalau nggak salah ya, apakah bisa menjamin minimal 2 kemenangan di kandang dan berharap dapat poin di saat tandang gitu, Australia dan Jepang. Nah ini apakah PSSI dan ketumnya bisa menggaransi atau XO? Kalau memang hasilnya sama ya buat apa gitu, mending selesaikan dulu Sintayong sampai kontraknya berakhir 2020, atau memang sampai selesai ini event kualifikasi ini. Menurut saya di luar itu lolos atau tidak ya nanti ke peringkat 3, 4 atau 5 atau 6 gitu. Karena buat saya nggak ada yang instan juga. Katanya kita percaya proses, sedangkan kita ngejar Piala Dunianya kayak udah ngebet banget gitu. Waktu tuh kayak pertandingan itu berharga sekali. Kita tuh kayaknya udah setara apa ya? Mungkin setara kayak negara atau klub nggak ada yang benar-benar kuat sih main tandang kandang target kita menang. Menurut saya nggak ada juga sih. Apa mungkin di klub City, mungkin apa yang City yang sebelumnya gitu, tandang kandang jago, atau Barca atau Madrid, Munchen. Tapi kayaknya nggak ada yang itu juga sih. Kita kayaknya terlalu muluk-muluk kalau berharap dapat poin dari di kandang lawan gitu. Apalagi kita peringkatnya paling bawah gitu dari seluruh peserta ini kualifikasi sekarang ya. Kayaknya cuma kita doang yang ambisinya ya saya senang sih kalau memang itu terrealisasikan, tapi kayaknya terlalu muruk. Tapi ya kembali lagi mungkin PSSI dan ketumnya punya planning lain, dan katanya sudah resmi, artinya meskipun belum diperkenalkan ya, tapi dia bilang sudah ada pelatihnya, tinggal diresmikan tanggal 12 nanti akan konferensi pers lagi.
Clue-nya sih belum ada bocoran, cuman yang pertama kali membocorkan adalah media Itali, Tuttosport yang saya tahu. Erick Thohir sedang jalan-jalan ke Itali, sedang mencari calon pelatih. Tapi di beberapa media juga dibantah katanya dia mencari juga Dirtek dari Belanda. Nah, kalau melihat dari konferensi pers tadi juga ada yang saya kutip juga katanya ada masalah komunikasi juga gitu. Mungkin bisa jadi sedikit karena Sintayong tidak bisa bahasa Inggris dan juga tidak bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi banyak yang harus dipenerjemahkan, ngomong Korea ke Inggris, ngomong Korea ke Indonesia. Itu begitupun sebaliknya. Jadi memang entrepreneurnya cukup lebih dari satu bahasa gitu. Kalau misalkan nanti pelatihnya misalkan nih dari Belanda, artinya memang komunikasinya agak lumayan karena pastinya orang Belanda itu lancar, pasti berbahasa Inggris, dan kebanyakan pemain keturunan kita tuh dari Belanda semua. Jadi bahasa ibu mereka pun masuk, bahasa kebangsaan mereka masuk, jadi gitu. Artinya tidak pakai dua penterjemah gitu ya. Tapi bisa juga dari Italia gitu, karena memang buat apa Erick Thohir jauh-jauh ke Italia. Tapi bisa juga nyambungin ke, mungkin dia sekalian jalan-jalan mampir ke Inter Milan, klubnya yang dulu gitu. Dan juga dikasih catatan Pak Erick tadi mengundang 3 calon pelatih di hari Natal atau tanggal 25 tersebut, dan yang datang katanya cuma 1, bukan menolak karena memang dia sedang mengetes sejauh mana ini pelatih ini memang berkeyakinan atau berkeinginan untuk melatih tim Indonesia gitu. Bukan berarti yang lain tidak mau atau yang lain kurang. Ini akhirnya dapat 1 orang, dan ini masih abu-abu juga gitu, apakah memang di Italia itu mengundang dari Belanda gitu ya, atau memang dari Belanda sendiri mengundang dari luar Belanda. Nah, katanya sih dia cuma datang untuk interview langsung pulang lagi. Artinya ada kemungkinan kalau dari Italia mungkin dari Belanda pelatihnya, tapi kalau dari Belanda tempatnya dari luar Belanda gitu jadinya. Untuk tahun-tahun kemarin juga spekulasinya bisa dari Jerman juga, dari Belanda, dan banyak netizen yang kasih memunculkan nama Louis van Gaal. Dan sebelumnya juga mengutip ada nama Giovanni Van Bronckhorst yang secara tidak langsung adalah pemain keturunan juga dari Indonesia ya, dari Maluku ya. Tapi waktu itu bukan Bronckhorst, masih jadi pelatih klub Belanda gitu. Jadi apakah sekarang nguap atau memang jadi kandidat lagi? Jadi nama sekarang yang muncul adalah Louis van Gaal. Tapi Louis van Gaal karena kemarin sempat bilang sudah pensiun juga, apakah dia akan jadi dirteknya atau jadi pelatihnya? Tapi kalau jadi dirteknya mungkin artinya otomatis Belanda juga pelatihnya. Kita belum tahu, we'll see aja. Kayak cukup saya komentari soal press conference live yang barusan sudah selesai. Terima kasih untuk Coach Sintayong untuk 5 tahunnya. Ya, suka duka untuk Sintayong. Terima kasih juga di tahun kemarin di era Sintayong untuk pertama kalinya Indonesia meloloskan hampir semua atau semua ya, timnas senior maupun klub umur lolos ke event putaran final kompetisi yang belum pernah dilakukan oleh di era-era sebelumnya gitu. Dan untuk PSSI next kalau ada isu-isu liar, kalau bisa mohon dijaga anggotanya gitu. Soalnya kalau yang saya lihat di era-era seperti yang sekarang terjadi, seperti pada saat ketua PSSI, jubir PSSI maupun ofisial PSSI belum melakukan statement apapun, ini ada anggota-anggotanya yang sudah mencuit atau mengasih spoiler dulu. Itu saya alami pada saat zaman-zaman sebelumnya gitu, yang saya bilang dark age, zaman kegelapan gitu. Jadi ada anggota EXO yang seperti berseberangan dengan ketum gitu, padahal mereka kan harusnya satu ini gitu, dan harusnya tunduk kepada pemimpin tertingginya. Ini malah kayak sedang memasak sendiri kalau bahasa zaman sekarang gitu, kayak asik sendiri atau bikin ini sendiri. Nah, ini itu kan nggak bagus juga gitu. Yang sekarang sebenarnya sudah agak lumayan dari kita menilai PSSI ya, meskipun banyak anggota EXO yang orang-orang lama juga, ganti ketum, ganti wakil, tapi anggota EXO-nya masih itu aja. Gimana kita mau lihat perubahan yang mendasar gitu. Oke, segitu aja. Saya mau bilang terima kasih Coach Sintayong sudah mengabdi di Indonesia selama 5 tahun kurang dan lebih ini. Semoga next akan ada kesempatan untuk berkarir di Indonesia, karena tidak mungkin seperti Louis Milla aja pada akhirnya dia bisa melatih klub seperti Persib Bandung, padahal dulu bilang harga Louis Milla itu kemahalan, makanya diputus kontrak oleh PSSI setelah pergantian estafet gitu ya. Tapi buktinya klubnya aja gitu
sekelas Persib bisa gitu mengontrak Luis Milla yang hampir 2 musim ya sebelum dia pergi gitu. Artinya mungkin siapa tahu kita akan ketemu lagi Sintayong, dia akan melatih klub Indonesia atau akan melatih timnas Indonesia di kelompok umur atau senior, kita nggak pernah tahu. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Salam breaking news.